Wanita yang tidak disebutkan namanya itu pun merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman dari Zaki, sehingga menuruti apapun yang menjadi perintah dari tetangganya itu. Dan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Zaki pun pergi meninggalkan rumah Petrus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zakarias Beuk Nahak, atau yang lebih akrab disapa dengan Zaki, berusia 22 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah, tepatnya di Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Menurut para tetangga, Zaki dikenal sebagai seorang pemuda yang urakan, suka sekali nongkrong dan sok jagoan di kampungnya. Bahkan beberapa warga yang lain mengatakan, jika Zaki sedang nongkrong bersama teman-teman, ia kerap kali menggoda perempuan-perempuan yang lewat di depannya. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang masyarakat, tentu saja kita memiliki banyak sekali tetangga yang tinggal berdampingan dengan kita di suatu wilayah, tidak terkecuali Zaki itu sendiri. Diketahui Zaki memiliki seorang tetangga bernama Petrus Canisius Moruk, berusia 28 tahun. Ia tinggal bersama dengan istrinya tercinta di sebuah rumah yang berjarak beberapa langkah saja dari rumah Zaki itu sendiri. Di mata sang istri, Petrus merupakan sosok suami yang sangat pekerja keras dan bertanggung jawab kepada keluarga. Selain itu, ia adalah pria yang penyayang dan selalu memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di rumahnya. Nah, semua cerita mengerikan ini dilatar belakangi oleh sebuah masalah yang terjadi sekitar tahun 2018. Saat itu Zaki tiba-tiba saja datang menyelinap ke rumah yang menjadi tempat tinggal Petrus. Namun rupanya di sana hanya ada istri dari Petrus seorang diri. Hal tersebut dikarenakan Petrus sedang pergi ke Kalimantan untuk meraup pundi-pundi rupiah. Kedatangan Zaki ke rumah tersebut secara diam-diam ternyata karena ingin memperkosa istri dari tetangganya itu sendiri. Malam itu ia masuk ke dalam rumah sambil menodongkan sebilah pisau ke istri Petrus. Tidak lupa ia juga mengancam istri tetangganya itu untuk melayani hasrat seksualnya. Jika tidak, ia mengatakan tidak akan segan-segan untuk membunuh wanita tersebut. Wanita yang tidak disebutkan namanya itu pun merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman dari Zaki, sehingga menuruti apapun yang menjadi perintah dari tetangganya itu. Dan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Zaki pun pergi meninggalkan rumah Petrus seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari demi hari terus berganti. Zaki beraktivitas seperti biasanya, tanpa ingat jika perbuatannya meninggalkan bekas luka yang begitu mendalam di hati istri Petrus. Singkat cerita, setelah merantau ke Kalimantan selama beberapa tahun, Petrus akhirnya kembali ke kampung halamannya. Ketika sang suami sudah pulang ke rumah, istrinya menceritakan jika dirinya sudah diancam menggunakan sebilah pisau dan disuruh untuk melayani Zaki. Pengakuan itu tentu saja membuat Petrus sangat murka sekaligus sakit hati kepada tetangganya itu. Ia pun kemudian menyusun sebuah rencana balas dendam kepada Zaki. Pada 9 Maret 2020 sekitar jam 11.30 malam hari, Zaki dan seorang temannya pergi untuk membeli sebungkus rokok menggunakan sepeda motor milik Zaki ke wilayah Dusun Dinleo, Desa Rinbesihat. Namun dikarenakan kios yang dituju sudah tutup, Zaki dan temannya ini memutuskan untuk pergi menuju ke tempat biliar. Sesampainya di sana, tanpa Zaki sadari, ternyata di tempat biliar tersebut sudah ada Petrus, suami dari seorang wanita yang pernah dipaksa melayani hasrat seksual dari Zaki. Di sana Petrus tidak seorang diri, melainkan bersama dengan teman-temannya yang memang beberapa hari kebelakangan sudah menunggu kedatangan dari Zaki
untuk membalas dendam. Melihat tiba-tiba Zaki datang, Petrus seketika itu langsung menghampiri tetangganya tersebut. Ia lalu memarahi Zaki perihal masalah hubungan intim yang pernah ia lakukan bersama istrinya 2 tahun yang lalu. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Zaki lalu meminta kepada Petrus untuk berbicara 4 mata di bawah pohon mangga yang kebetulan berjarak sekitar 10 meter dari tempat biliar. Setelah Zaki sampai di bawah pohon mangga itu duluan, secara tidak terduga dari arah belakang ternyata Petrus sudah membawa parang berukuran 41 cm. Petrus yang merasa sakit hati kemudian langsung membacok Zaki menggunakan parang tersebut sampai membuat Zaki jatuh tersungkur tidak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, Petrus lalu menyabetkan parangnya sekali lagi tepat di bagian leher Zaki hingga leher itu nyaris terputus dari tubuhnya. Akhirnya dikarenakan kehabisan darah, Zaki pun langsung meninggal dunia di tempat. Nah, kejadian ini ternyata sempat dilihat oleh beberapa saksi mata, yakni teman Zaki yang sebelumnya mengantarkan untuk membeli rokok. Saksi mata itu melihat dengan jelas bahwa Petrus membacok Zaki di depan mata kepalanya sendiri. Setelah merasa puas dendamnya sudah terbalaskan, Petrus memutuskan untuk kabur menuju ke daerah Lurasik, Kabupaten Timur Tengah Utara. Seorang saksi mata yang melihat kejadian ini pun langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar, dan warga langsung melanjutkan laporan pembunuhan itu ke Polres Belu. Setelah mendapatkan laporan itu, aparat kepolisian langsung menuju ke tempat kejadian perkara guna melakukan evakuasi dan penyelidikan. Setibanya di lokasi, jenazah Zaki lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Marianum Halilulik. Berdasarkan hasil otopsi diketahui Zaki meninggal dunia akibat kehabisan darah setelah menerima lukaan bacok di bagian lehernya. Setelah proses otopsi itu selesai, kemudian jenazah Zaki langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Aparat kepolisian berjanji akan segera menangkap pelaku pembunuhan ini dalam jangka waktu secepat-cepatnya. Pihak berwajib yang menangani kasus ini pun segera menginterogasi beberapa rekan dari korban yang sebelumnya pergi bersama dengan Zaki. Dan menurut seorang saksi mata, ia sempat melihat Zaki sedang mengobrol dengan seorang pria yang bernama Petrus di sebuah tempat biliar. Namun setelah mengobrol, mereka berdua langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke sebuah pohon mangga yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat biliar itu sendiri. Berdasarkan informasi tersebutlah, aparat kepolisian pun bertindak cepat untuk melakukan pengejaran. 3 jam setelah mendapatkan keterangan itu, aparat gabungan kepolisian sektor Tasiveto Barat dan tim buru sergap dari Polres Belu berhasil menangkap Petrus. Ia pun langsung digiring menuju ke Polres Belu untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat proses penangkapan, aparat kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Di dalam proses interogasinya, Petrus mengaku menyimpan dendam kepada Zaki karena telah memperkosa istrinya sekitar 2 tahun yang lalu saat dirinya sedang merantau. Ia mengaku dirinya puas telah menghabisi nyawa Zaki dan siap menjalani hukuman yang menantinya demi kehormatan keluarganya. Atas perbuatannya ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Atambua. Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan, Petrus Canisius Moruk bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Zakarias Bouk Nahak. Ia pun akhirnya dijatuhi vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan,
Selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.